Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Putri Wijani dari kelas 5A dengan NIM 23. Saya akan mempresentasikan UAS basis data yang telah saya kerjakan. Yang pertama ada soal pemahaman ERD atau Entity Relationship Diagram. Konteksnya, Jakarta Books adalah sebuah perpustakaan online yang menyediakan buku, majalah, jurnal, dan artikel. Mereka ingin membuat sistem yang efisien untuk mengelola inventaris, transaksi peminjaman, dan anggota perpustakaan. Jakarta Books memiliki beberapa cabang di seluruh kota dan setiap cabang memiliki inventaris tersendiri. Persyaratannya yang pertama, setiap buku, majalah, jurnal, dan artikel memiliki judul, tahun terbit, penulis, dan ID yang unik. Buku dan majalah diidentifikasi dengan ISBN, sementara jurnal dan artikel memiliki ISSN. Buku bisa memiliki lebih dari satu penulis. Yang kedua, anggota dapat meminjam lebih dari satu item pada satu waktu dan setiap item hanya dapat dipinjam oleh satu anggota pada waktu tertentu. Anggota harus terdaftar di cabang tertentu, tetapi bisa meminjam dari cabang manapun. Yang ketiga, transaksi peminjaman mencatat tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan denda jika ada. Setiap transaksi terkait dengan satu anggota dan satu atau lebih item. Yang keempat, cabang memiliki alamat unik, nomor telepon, dan manajer. Setiap cabang juga memiliki koleksi item tertentu yang bisa berbeda dengan cabang lain. Yang kelima, sistem perlu mengelola reservasi untuk item yang sedang dipinjam. Anggota bisa mereservasi maksimal 3 item yang sedang tidak tersedia. Ini adalah gambar entity relationship diagram Jakarta Books. Bisa kita perhatikan di sini terdapat entitas anggota yang berisi ID anggota sebagai primary key, terus juga ada tanggal daftar, ID cabang, nama anggota, alamat anggota, dan nomor telepon anggota. Nomor telepon anggota ini bersifat multi-value karena setiap anggota bisa memiliki lebih dari satu nomor telepon. Selanjutnya di sini ada entitas cabang yang dimana berisi atribut ID cabang sebagai primary key dan juga ada nomor telepon cabang, alamat cabang, dan nama manajer. Entitas anggota dan cabang memiliki hubungan mendaftar dengan kardinalitasnya one to many dikarenakan satu cabang dapat didaftarkan oleh setiap anggotanya, tetapi setiap anggota hanya boleh daftar di cabang tertentu aja. Selanjutnya ada entitas inventaris, di mana berisi atribut ID inventaris sebagai primary key, ada ISBN atau ISN, ada jumlah inventaris, status, ID item, dan ID cabang. Hubungan inventaris dengan cabang memiliki hubungan punya dengan kardinalitas many to one. Karena setiap cabang memiliki banyak inventaris, sedangkan inventaris hanya memiliki satu cabang, dan di sini foreign key-nya ID cabang yang merujuk pada primary key ID cabang. Selanjutnya, entitas transaksi pinjaman. Transaksi pinjaman di mana ada atribut ID pinjaman sebagai primary key, ada ID anggota, ID item, jumlah item, denda, tanggal kembali, tanggal pinjam. Di sini ID item dan jumlah item multi value. Hubungan transaksi dengan anggota itu adalah melakukan dengan kardinalitasnya one to many karena setiap anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman, tetapi setiap transaksi peminjam hanya dapat dilakukan oleh satu anggota. Selanjutnya, hubungan antara transaksi peminjam dengan inventaris adalah many to many. Untuk itu kita harus buat entitas baru yaitu list pinjam. List pinjam ini ada ID list pinjam sebagai primary key, ada ID pinjam, status pinjam, dan ID inventaris. Hubungan antara transaksi peminjam dengan list pinjam
adalah detail dengan kardinalitas one to many. Selanjutnya hubungan list peminjaman dengan inventaris adalah melibatkan dengan kardinalitasnya many to one karena tiap inventaris mempunyai banyak list peminjaman. Selanjutnya, entitas reservasi memiliki atribut ID reservasi sebagai primary key, ada tanggal reservasi, jumlah item, ID anggota. Hubungan reservasi dengan anggota adalah melakukan dengan kardinalitas one to many karena setiap anggota dapat melakukan banyak reservasi, tetapi reservasi hanya dilakukan satu anggota saja. Selanjutnya hubungan entitas reservasi dengan inventaris itu many to many. Untuk itu kita harus buat entitas baru yaitu list reservasi, di mana ada ID list reservasi sebagai primary key, ada ID reservasi, ada status reservasi, ada ID inventaris. Hubungan list reservasi dengan reservasi adalah detail dengan kardinalitas one to many karena tiap reservasi harus punya banyak list reservasi. Selanjutnya hubungan entitas list reservasi dengan inventaris hubungannya melibatkan dengan kardinalitas one to many karena satu inventaris harus banyak list reservasi. Selanjutnya di sini juga ada beberapa entitas seperti buku, penulis buku, majalah, penulis, jurnal, artikel, dan ditulis. Bisa diperhatikan di sini. Selanjutnya ini adalah hubungan antar entitas, anggota dan cabang. Hubungannya itu daftar. Di cabang inventaris hubungannya punya inventaris dan buku hubungannya memuat dan seterusnya sampai buku dan penulis buku. Selanjutnya kardinalitas setiap hubungan anggota dan cabang memiliki kardinalitas many to one mandatory. Yang kedua, cabang dan inventaris memiliki kardinalitas one to many, inventaris dan buku memiliki kardinalitas one to many, inventaris dan majalah, inventaris dan jurnal, inventaris dan artikel memiliki kardinalitas one to many, dan seterusnya sampai buku dan penulis buku memiliki kardinalitas one to many. Selanjutnya, partisipasi setiap hubungan. Anggota dan cabang berpartisipasi total, cabang dan inventaris berpartisipasi total, inventaris dan buku berpartisipasi total, semuanya berpartisipasi total hingga buku dan penulis buku. Selanjutnya kita masuk ke soal pemahaman normalisasi. Ini diberikan tabel awal atau yang bisa disebut tabel Universitas Info. Selanjutnya kita akan membentuk normalisasi pertama. Karena di dalam data yang diberikan itu tidak ada multi value, maka ini sudah termasuk normalisasi pertama. Jadi tabel di atas ini udah memenuhi 1NF karena setiap sel dalam tabel sudah berisi satu nilai atomik. Ini berarti bahwa tidak ada nilai yang memiliki lebih dari satu komponen. Selanjutnya, normalisasi kedua dikarenakan adanya ketergantungan parsial di mana beberapa kolom non-key bergantung pada sebagian primary key dan bukan secara keseluruhan, maka diperlukan proses normalisasi kedua. Agar memenuhi 2NF, langkah yang perlu diambil adalah memisahkan tabel menjadi dua entitas terpisah. Dengan demikian, setiap tabel akan memiliki primary key yang unik dan setiap kolom non-key akan sepenuhnya bergantung pada keseluruhan primary key. Di sini ada tabel mahasiswa dan tabel dosen, dan ada tabel mata kuliah dan tabel jadwal. 4 tabel ini sudah memenuhi 2NF karena
sebelumnya juga sudah memenuhi 1 NF dan juga tidak ada fungsional dependensi karena primary key dalam sebuah tabel. Selanjutnya, normalisasi ketiga adalah tahap ketiga dalam proses normalisasi database. Syarat utama untuk 3NF yaitu sudah harus memenuhi 1 NF dan 2 NF. Tujuan utama dari 3 NF adalah menghilangkan dependensi transif di dalam tabel sehingga memastikan bahwa setiap kolom non-key bergantung langsung pada primary key. Dengan kata lain, jika A adalah kunci utama dan B adalah atribut non-kunci, maka tidak boleh ada atribut non-kunci lainnya yang secara fungsional tergantung pada B. Di sini ada tabel mahasiswa dengan ID mahasiswa sebagai primary key. Di sini ada tabel program studi dengan ID program studi sebagai primary key, tabel fakultas dengan ID fakultas sebagai primary key, tabel dosen dengan ID dosen sebagai primary key, tabel mata kuliah, tabel nilai, dan tabel jadwal. Tabel di atas sudah memenuhi normalisasi ketiga karena sebelumnya juga sudah memenuhi normalisasi pertama dan kedua dan juga tidak ada partial transitif dependensi dalam sebuah tabel. Selanjutnya, desain relasional. Di tabel mahasiswa ada ID mahasiswa sebagai primary key dalam bentuk integer, ada nama mahasiswa dalam bentuk varchar, semester dalam bentuk integer, ID program studi sebagai foreign key dalam bentuk varchar, ada ID fakultas. Dalam tabel program studi ada ID program studi sebagai primary key dalam bentuk varchar, ada nama program studi dalam bentuk varchar. Tabel fakultas ada ID fakultas sebagai primary key dalam bentuk varchar, nama fakultas dalam bentuk varchar. Tabel dosen ada ID dosen sebagai primary key dalam bentuk varchar, nama dosen, alamat dosen dalam bentuk varchar. Tabel mata kuliah, ID mata kuliah sebagai primary key dalam bentuk varchar dan nama mata kuliah dalam bentuk varchar. Dan tabel nilai ada ID mahasiswa, ID jadwal dalam bentuk varchar, nilai dalam bentuk integer. Tabel jadwal ada ID jadwal, ID mahasiswa, ID dosen, ID mata kuliah, ada ruangan, ada jadwal kuliah, dan tahun. Selanjutnya, Data Definition Language, SQL. Data Definition Language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dari suatu database. DDL membantu dalam mendefinisikan struktur database secara menyeluruh, memungkinkan pengguna untuk mengatur relasi antar tabel dan menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh data dalam database. Pertama, kita create table dulu seperti ini. Pertama ini contohnya create table program studi. ID program studi dalam bentuk varchar sebagai primary key, dan seterusnya kita buat tabel program studi, fakultas, mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, nilai. Setelah kita buat semua tabel tersebut, maka kita akan mendapatkan diagram seperti gambar ini. Yang terdapat gambar kunci berarti ini adalah primary key. Selanjutnya, soal pemahaman query. Yang pertama, buat query untuk menampilkan daftar mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi di mata kuliah algoritma, termasuk nama mahasiswa, ID dosen, dan nilai. Query yang kita run adalah seperti ini, sehingga kita mendapatkan output tabelnya seperti ini, ada nama mahasiswa, ID dosen, dan nilai tertinggi. Jadi kita dapat melihat nilai tertinggi di mata kuliah algoritma itu Zara dengan nilai tertingginya 91. Yang kedua, tuliskan query yang mengidentifikasi dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak lintas program studi. Query-nya yang dijalankan ini sehingga output yang keluar tabelnya seperti ini, ada nama dosen dan jumlah mata kuliah yang diajar. Jadi kita dapat melihat dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak lintas program studi itu Nina W dengan jumlah mata kuliahnya 2. Nina W, Anton, Eka, Wahyu, Budi, Lukman, dan Maya dengan jumlah mata kuliahnya 2. Yang ketiga, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara program studi. Query yang kita gunakan ini, yang kita jalankan ini, sehingga output yang keluar seperti ini, ada program studi dan rata-rata nilai mahasiswa.
Jadi kita bisa lihat rata-rata nilai mahasiswa antar program studi. Selanjutnya nomor 4, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antar fakultas. Query yang dijalankan seperti ini sehingga output yang keluar adalah ini, ada fakultas dan rata-rata nilai mahasiswa. Jadi kita bisa lihat nilai rata-rata nilai mahasiswa antar fakultas. Yang kelima, tuliskan query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di semua mata kuliah yang diajar oleh masing-masing dosen. Query yang kita jalankan seperti ini, sehingga output yang keluar seperti ini. Ada nama dosen, mata kuliah, dan rata-rata nilai mahasiswa. Jadi kita dapat membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di semua mata kuliah yang diajar oleh masing-masing dosen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.